42 maktab dengan masing-masing maktab dilayani 20 bus, di mana satu maktab berisi sekitar 3.000 jamaah haji. Tak hanya itu, sekitar 1.400 petugas non-kloter dan 1.800 petugas kloter akan melayani kelancaran ibadah 155.200 jamaah haji Indonesia. Setiap pos dan bidang kerja sudah dipersiapkan untuk fase Armina yang merupakan fase paling penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sembilan jemaah calon haji Indonesia yang masih dirawat di rumah sakit yang menjadi korban jatuhnya krain di Masjidil Haram diberangkatkan lebih awal ke Arafah. Mereka akan mendapatkan tempat dan fasilitas selama wukuf dari pemerintah Arab Saudi. Para korban musibah jatuhnya krain di Masjidil Haram ini diberangkatkan ke Arafah lebih awal dengan beristirahat terlebih dulu di rumah sakit di Arafah. Raja Salman meminta para korban luka didahulukan berada di Arafah untuk mendapatkan tempat dan fasilitas saat wukuf. Menurut data di Rumah Sakit Arab Saudi, sebagian jemaah ini mengalami patah tulang dan ada pula yang dioperasi kepala akibat benturan. Saat ini 9 jemaah Indonesia korban jatuhnya krain masih dirawat di 2 rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Al-Nur dan King Faisal, Shihah, Arab Saudi. Usai melaksanakan wukuf, mereka akan dikembalikan ke rumah sakit masing-masing untuk kembali menjalani perawatan. Dari Mekah, Arab Saudi, Holid Samsu, Angga Ikran Negara, TV One mengabarkan. Balai Pengobatan Haji Indonesia akan membuka 9 pos pelayanan jamaah di Arafah. Masing-masing pos akan dilengkapi dengan tenaga dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan surveillance, dan apoteker. BPHI juga melibatkan tenaga musiman atau temu sebagai tenaga evaluasi atau evakuasi tanpa alat atau TEPA, dan tenaga pengantar obat atau tepat. Masing-masing pos pelayanan kesehatan juga akan dibekali dengan 2 bed. Dengan demikian, nantinya akan ada 18 bed yang tersedia. 2, 3, 4, 5 toilet. 5 toilet. Laki-laki. 5 laki. Sebagai syarat sah ibadah haji, setiap umat muslim harus pula menjalankan seluruh rangkaian rukun haji. Salah satu rukun yang menarik perhatian adalah tahallul, dan berikut ini informasinya. Tahallul adalah salah satu rangkaian ibadah haji yang wajib dilakukan jemaah haji. Tahallul ada ritual penutup, di mana setelah selesai tahallul, selesai pula ibadah haji jemaah dan selesai pula kondisi ihram. Setelah melakukan wukuf, tawaf ifadah, sa'i, dan melontar jumroh pertama, setiap orang biasanya menutup rangkaian rukun haji dengan tahallul sebagai syarat syahnya ibadah haji. Dalam ketentuan ibadah haji, tahallul adalah memotong setidaknya 3 helai rambut saja. Akan tetapi pada pelaksanaannya, banyak jemaah haji yang memilih menggunduli rambut mereka. Mereka beranggapan Nabi Muhammad SAW mencontohkan seperti demikian. Umumnya, para jemaah pria mampir ke tukang cukur yang cukup banyak tersedia di sekeliling Masjidil Haram. Tahallul juga dimaknai sebagai perlambang menanggalkan mahkota kehormatan manusia di hadapan Allah Sang Pencipta. Dari Mekah, Arab Saudi, tim TV One mengabarkan. Kekuatan fisik dan mental diperlukan para jamaah agar lancar melaksanakan puncak haji. Dibutuhkan kesabaran saat menjalankan wukuf di tengah cuaca yang sangat panas. Agar wukuf lancar, jamaah haji perlu bersiap menghadapi hari Arafah. Dan ini adalah tipsnya, di mana jaga stamina dengan makanan bergizi, banyak makan buah, banyak minum, dan juga jangan makan dan minum yang Anda belum pernah mengenalnya. Dan ini untuk menjaga agar tidak sakit perut ya.
Dan pemirsa, sementara itu tidak hanya itu, di mana istirahat yang cukup sangat diperlukan bagi jamaah karena ini akan menguras banyak tenaga. Bawa masker basah untuk menjaga kelembapan mulut dan juga tenggorokan. Kita tahu bahwa cuaca yang sangat panas di negeri Arab ini sangat membutuhkan hal tersebut. Jangan lupa membawa gayung kecil karena banyak MCK yang gayungnya hilang entah kemana. Kemudian sebagai cadangan jangan lupa membawa pakaian ihram lebih dari satu jika terjadi sesuatu. Sementara itu di tengah cuaca yang panas jangan lupa membawa kipas, payung dan juga senter untuk penerangan, tikar kecil, botol untuk persediaan air minum serta makanan ringan untuk mengganjal perut. Yang tak kalah penting adalah membawa obat-obatan ringan yang biasa dikonsumsi jika terjadi gangguan kesehatan. Usai jeda kami akan kembali dengan kabar persiapan wukuf langsung dari Mekah, Arab Saudi. Sesaat lagi. BRI Syariah memudahkan Anda menyempurnakan ibadah. Pemirsa, hari ini secara bergelombang jamaah haji Indonesia akan diberangkatkan menuju Arafah. Bagaimana jalannya keberangkatan jamaah? Sudah ada dua rekan kita yang berada di Mekah, yaitu Arief Budianto dan juga Angga Ikra Negara. Terlebih dahulu kita ke Angga di sana. Angga, bagaimana dengan pemberangkatan jamaah yang sudah terjadi gelombang pertama di sana ya, Angga? Ya, baik Yomi. Tidak kurang dari 154.000 jamaah haji Indonesia dari total kuota yang memang di seluruhnya dipakai pada tahun ini jamaah reguler sebesar 155.200 telah berada di kota Mekah. Seluruh jamaah dari berbagai embarkasi di tanah air sudah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Dan hari ini seluruh warga muslim dari belahan dunia akan diberangkatkan menuju ke Arafah. Tidak terkecuali seluruh jamaah Indonesia pun telah diberangkatkan sejak pagi tadi secara bergelombang. Mereka diberangkatkan ke Arafah untuk melaksanakan prosesi ibadah haji. Dan jamaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari masing-masing pemondokan dengan menggunakan bus itu telah menuju ke Arafah. Dan Yomi, kami informasikan pula bahwa tidak semua kendaraan atau tidak semua bus bisa memasuki dengan leluasa kawasan Arafah. Hanya bus-bus tasrih, stiker yang memang diperuntukkan untuk kendaraan pada puncak esok hari 23 September atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Jamaah haji Indonesia akan berwukuf di Arafah atau berdiam diri pada mulai esok pagi hingga menjelang sore hari atau maghrib. Dan setelah maghrib para jamaah semua secara berurutan, secara bergelombang, secara berbondong-bondong begitu akan meneruskan perjalanan ibadahnya menuju ke Musdalifah dan mabit di Musdalifah atau bermalam sebentar, mengambil batu-batu kerikil untuk nantinya akan dilakukan prosesi lempar jumroh. Dan bagi jamaah haji Indonesia juga kami ingatkan kembali bahwa untuk ke Arafah sendiri
diharapkan tidak membawa barang-barang terlalu banyak, cukup membawa barang-barang yang untuk dipakai selama beribadah, seperti sajadah, tasbih, Al-Quran, dan lain-lain. Juga diingatkan untuk mungkin membawa obat yang memang khusus dikonsumsi sendiri, karena untuk menjaga kesehatan dan stamina selama di prosesi Armina. Dan untuk cuaca sendiri, pada hari ini atau pada pagi ini itu berkisar antara 40 bisa sampai mencapai 45 derajat Celcius. Dan agak sedikit berbeda antara posisi kita berada di Mekah dengan di Arafah. Dengan cuaca yang sama, kemungkinan cuaca di Arafah akan kita merasakan jauh lebih panas karena tidak ada bangunan-bangunan, tidak ada penduduk-penduduk, sehingga memang secara luas begitu ya Mi, di sana padang secara ini kita inikan. Dan mungkin demikian informasi yang dapat kami kabarkan langsung dari Mekah Al-Mukarramah. Kita kini kembali ke Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Angga Ikra Negara. Kita tahu bahwa di Padang Arafah begitu terhampar luas, suhu panas sangat terasa pasti ya di sana. Lantas bagaimana dengan persiapan keberangkatan jamaah sendiri? Masih dari Mekah dengan Arif Budianto. Arif, bagaimana? Ya, terima kasih Yaumi. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh rekan Angga di sana. Pada prinsipnya kami semua tadi kami melihat berangsur-angsur jamaah haji sudah mulai menuju ke Arafah. Dan kita juga dari jamaah Maktur insya Allah besok pagi akan menuju ke Arafah. Dalam hal ini kita di sini banyak sekali hal-hal yang kita siapkan, baik secara fisik, mental, atau segala sesuatu. Karena memang di Arafah nanti, seperti rekan Angga sampaikan, bahwa di sana membutuhkan fisik yang luar biasa. Kalau boleh sedikit menambahkan informasi tadi rekan Angga, bahwa untuk para jamaah haji yang nanti ke Arafah, alangkah sebaiknya diperbanyak minum air putih. Karena memang suhu yang cukup panas. Jangan sampai lupa tidak minum air putih, karena hal ini sangat penting untuk kesehatan kita, seperti yang kemarin dihimbau oleh dokter-dokter dari pihak Maktur, gitu ya. Untuk itu saya pengen ngobrol sedikit dengan jamaah Maktur mengenai persiapan-persiapan nanti kita wukuf di Arafah, Yaumi, dengan Ibu Sri. Ya, Ibu Sri, persiapan apa yang dilakukan Ibu untuk ke wukuf di Arafah nanti, Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami para jamaah haji yang insya Allah besok akan mulai berangkat menjalankan wukuf ke Arafah. Dalam beberapa hari terakhir ini kami sudah melakukan beberapa persiapan. Yang pertama tentu saja persiapannya adalah fisik, di mana kami diharapkan dapat beristirahat dengan cukup, kemudian mengkonsumsi makanan dengan cukup dan seimbang, serta minum air yang banyak, terutama adalah air putih, serta mengkonsumsi buah-buahan sebanyak mungkin. Kemudian yang kedua persiapannya adalah persiapan mental. Ini yang sangat diperlukan, bahwa setiap orang sebelum berangkat ke Arafah harus mempersiapkan hati, ikhlas, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah satu kesempatan yang paling utama bagi kita untuk berkomunikasi dan konsentrasi, berserah diri full hanya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kami sudah dibantu oleh para ustadz melalui manasik yang sudah dipersiapkan setiap kali habis sholat berjamaah. Kami mendapat bimbingan-bimbingan untuk persiapan dalam menghadapi hari Arafah besok, insya Allah. Bu, setahu saya Ibu baru pertama kali berangkat haji. Kalau boleh tahu pengalaman-pengalaman spiritual Ibu mendekatkan diri dan kita menjadi tamu Allah di sini, Bu, seperti apa sih? Kalau bicara pengalaman, subhanallah, alhamdulillah, saya rasanya sangat bersyukur dan tidak ada habis-habisnya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan kesempatan untuk memenuhi panggilan ibadah haji ini. Yang saya selalu rasakan luar biasa itu adalah ketika saya mengunjungi dan dapat berdoa di tempat-tempat yang mustajab, seperti di Raudah, kemudian di Hijir Ismail,
Musdalifah. Pengalaman saya ketika di Musdalifah dan Hajar Aswad itu sungguh luar biasa. Bukan hal yang mudah, tapi subhanallah hanya kuasa Allah yang bisa membawa kita semua bisa berdoa di sana. Luar biasa perasaannya memang, subhanallah, alhamdulillah. Ya, pemirsa dan Yaumi, Ibu Sri ini kebetulan hari ini ulang tahun. Dan bertepatan dengan ulang tahun ini, beliau besok pagi harus berangkat ke wukuf di Arafah. Yang mana puncak haji itu di wukuf Arafah. Saya pengen tahu, kalau di wukuf Arafah itu kan kita mendekatkan diri, kita introspeksi diri, dan kita ingin dekat dengan Allah. Apa sih kira-kira yang akan disampaikan Ibu untuk nanti berdoa kepada Allah? Ya, Bismillah, doa tentu saja yang pertama akan saya panjatkan untuk orang-orang yang mendahului, keluarga, ayah saya, mertua, dan adik dari adik ipar. Kemudian untuk keluarga yang lain, terutama untuk ibu saya dan ibu mertua saya akan berdoa untuk beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk diri saya sendiri, tentu saja yang saya harapkan adalah bermuhasabah dan kemudian melakukan evaluasi supaya saya bisa mendapatkan suatu kebaikan setelah melaksanakan prosesi haji ini. Tentu saja yang diharapkan adalah saya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi setelah pelaksanaan ibadah haji ini. Utamanya adalah itu. Tentu saja saya akan mendoakan keluarga, sahabat, dan teman-teman yang sudah menitipkan doa. Insya Allah mudah-mudahan hari Arafah besok banyak kesempatan untuk menyampaikan dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Yaumi, karena kebetulan beliau lagi ulang tahun nih Yaumi, saya ingin memberi kesempatan beliau untuk ngomong sama anaknya di kampung ya Bu ya. Saya silakan sampaikan Bu. Untuk kakak ya, mungkin sekarang lagi sekolah ya. Terima kasih, subuh-subuh tadi alhamdulillah sudah mengirimkan SMS pertama kali kepada saya. Sungguh luar biasa. Dan hari ini dia melaksanakan puasa, alhamdulillah. Puasa Arafah dijalaninya, udah menyampaikan tadi, mendoakan saya. Subhanallah, alhamdulillah. Allah menciptakan, memberikan nikmat yang luar biasa kepada saya dan keluarga saya, alhamdulillah. Terima kasih Kakak Fia, terima kasih doanya, alhamdulillah, doakan Mama selalu, dan Mama insya Allah selalu akan mendoakan kakak dan adik di rumah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yaumi, kami dari segenap kru TV One mengucapkan selamat ulang tahun Ibu. Terima kasih Mas Budi. Ya, Yaumi, demikian laporan kami dari jamaah makter yang ada di Mekah, dan kami bersiap untuk berangkat ke Mekah besok pagi. Insya Allah kami mendapatkan haji yang mabrur semuanya. Amin. Mudah-mudahan rekan-rekan di sana juga bisa menjadi haji yang mabrur, dan mudah-mudahan doa dari Ibu Sri itu diijabah di sana ya, Arif Budianto. Terima kasih Arif dan juga Angga Ikra Negara dari Mekah, Arab Saudi. Dan pemirsa, informasi dari Arif Budianto tadi terselenggara berkat kerjasama TV One dengan Biro Perjalanan Haji Maktur. Kabar Haji masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda berikut ini. Penting di mana kota Mekah saat ini berkirakan di pagi hari sekitar 43 derajat Celcius. Di sore hari masih akan terjadi hujan dengan 46 derajat Celcius. Sementara di Madinah, langit di pagi dan sore hari umumnya cerah dengan suhu berkisar 41 hingga 43 derajat Celcius. Kabar tadi mengakhiri kabar haji hari ini. Saksikan terus kabar haji setiap hari Senin hingga Jumat jam 1 siang. Saya Yaumi Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.